Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Oke, jadi selamat datang di tim Tabris. Jadi sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu nih ya teman-teman. Jadi perkenalkan, aku Cindy Nur Hanifah dan temanku. Dan aku Ristiana Putri Wulandari. Oke, salam kenal semua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan berbincang-bincang sedikit nih. Jadi perbincangan kita kali ini teman-teman adalah tentang personal branding seorang muslim di era modernisasi. wah, keren banget ya tema kali ini. Masya Allah banget pokoknya top. Jadi kita kan mau bahas tentang personal branding seorang muslim. Jadi sebenarnya personal branding itu apa dulu sih, Riz? Nah, personal branding itu adalah bagaimana sih cara kita memperkenalkan diri nih di depan publik. Oh gitu. Jadi gini gak sih, Riz? Maksudnya misal nih aku itu kan, misal kamu cara pandang kamu tentang aku itu kan tergantung bagaimana cara aku memberi kesannya kepada kamu gitu kan. Misal aku dari akhlak, cara berperilaku itu baik, maka kamu pasti akan memandangmu dengan baik. Ya, begitu juga sebaliknya gitu ya. Oke, paham. Terus juga tentu aja ya, Riz, dalam hal seperti ini tentu ada aspek-aspek yang mempengaruhi agar personal branding kita itu menjadi baik. Apa aja sih, Riz? Nah, sebenarnya aspeknya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah akhlak. Nah, yang kedua yaitu adalah skill atau kemampuan. Nah, yang ketiga yaitu adalah nilai atau value. Yang pertama tadi akhlak ya, atau kepribadian. Aku sih setuju banget sih sama kamu. Yang namanya akhlak itu adalah hal yang paling penting dan paling utama. Apalagi ya, Riz, kita kan hidup di zaman modern nih, di zaman yang teknologinya sudah berkembang. Kita hidup bersama dengan teknologi yang canggih. Salah satu teknologi canggih itu adalah smartphone atau gadget ya teman-teman. Nah, tapi Riz, kita kan biasa menggunakan smartphone ini untuk ya bermedia sosial gitu kan. Tapi Riz, banyak nauzubillahnya, banyak mirisnya gitu dari smartphone ini. Banyak kayak penyalahgunaan gitu loh, Riz. Jadi kayak misal nih ada anak kecil kan, anak kecil yang sudah dibebaskan bermain gadget, yang tidak diperhatikan lagi gitu kan, apa-apa konten-konten yang ditonton gitu kan misalnya. Dan banyak dari hal-hal yang seperti itu membuat dari kepribadian anak-anak itu rusak gitu. Mulai dari tutur bahasa, dari cara berperilaku yang kurang baik gitu. Miris banget, dan mirisnya lagi itu menjadi lumrah sekali ya di sebuah lingkungan. Itu kayak udah hal yang biasa banget ya kayaknya. Padahal agama kita tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Benar sekali. Agama kita selalu mengajarkan bahwa akhlak itu adalah hal yang penting. Lalu akhlak sendiri kan terlahir dari diri sendiri nih ya. Nah, salah satunya kalau untuk diri sendiri itu adalah cara kita berpakaian, cara kita berbusana biasanya kan ya. Apalagi kita seorang muslimah. Kita nih seorang muslimah, seorang perempuan gitu yang kan. kata Rasulullah, muslimah itu adalah fitnah terbesar bagi seorang laki-laki. Jadi perempuan Nah, jadi dari kita menutup aurat itu kita kan bisa memantaskan gitu agama kita itu seperti apa mengajarkannya, cara kita menutup aurat. Iya, benar banget. Dan lagi ya, Riz, apa sih namanya kita menutup aurat itu kan jelas ya, itu benar-benar perintah dari Allah dan Nabi Muhammad gitu kan. Dan juga banyak dari kita ini yang masih banyak salah persepsi gitu, karena banyak juga kayak perempuan-perempuan yang berpikir bahwasannya mereka berpakaian yang kurang sopan gitu, tetapi mereka ingin dihargai gitu kan. Menurutku itu rada kurang logis, karena kenapa? Jika kita ingin orang lain menghargai diri kita, maka kita sendiri harus menghargai diri kita. Kalau kita aja nggak menghargai tubuh aurat kita, bagaimana orang lain bisa menghargai hal itu? Iya, benar banget. Aku mau bikin perumpamaan ya. Oke, apa tuh perumpamaan?
pertamaannya. Aku ada 2 Seru permen nih. Oke. Nah, permennya yang satu ini udah dibuka ya. Oke. Yang satu belum. Oke. Nah, coba teman-teman dan Cindy bayangkan nih kalau aku jatuhin permen ini ke lantai. Kira-kira yang mau dimakan yang mana yang mau diambil? Enggak, itu mah nggak usah ditanyain lagi. Pasti teman-teman semua dan juga aku, walau Rizky nggak ngejatuhin itu ke lantai, Rizky pegang gini aja, aku udah jelas dong milih yang tertutup, yang masih ditutup, yang masih dibungkus. Karena apa? Karena yang ini sudah tidak higienis lagi, sudah terbuka, sudah kotor gitu kan. Sedangkan yang ini masih bersih Dan gitu dan terjaga ya terjaga. Nah, Ini perumpamaannya ya guys. nah itu guys, maksud Rizky itulah perumpamaan seorang, apalagi kita nih sebagai seorang perempuan gitu ya, seorang muslimah yang menjaga auratnya, itu kita akan lebih terjaga gitu. Oke, keren sih perumpamaannya, keren banget. Lalu ada nih hadis Rasulullah nih ya, Apa tuh? yang bilang bahwa sesungguhnya orang-orang yang aku cintai dan orang-orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat nanti itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu Wow, dalam Masya hadis Allah. riwayat Tirmizi. Masya Allah, emang benar-benar ya, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad itu memang benar-benar sangat mementingkan yang namanya akhlak. Iya, sangat penting sekali akhlak itu. Lalu yang kedua tadi apa? Ada yang namanya skill atau kemampuan. Nah, skill atau kemampuan itu yang membedakan aku sama dia. Jadi kayak kamu nih, skill kamu yang ini, skill aku yang ini, Iya. dan skill teman-teman juga paling berbeda kan? Iya, pasti berbeda. Nah, dari skill itu kita harus mengembangkan dengan cara Ya itu tadi, dengan cara memanfaatkannya tadi. Nah apalagi kan ini udah zaman modern tuh kan. Wadah kita itu besar. Ya itu tadi yang seperti kita sebutkan. Kita kan udah ada tuh yang namanya smartphone gitu kan. Di situ kita bersosial media gitu. Kalau dulu zaman dahulu kan Nabi Muhammad itu berdakwah dengan cara terang-terangan dan juga sembunyi-sembunyi. Nah sekarang kita juga bisa berdakwah loh Riz. Jadi caranya tuh banyak banget. Salah satunya dengan kita, yaitu tadi kita kan punya Instagram, punya WhatsApp, punya Facebook, YouTube gitu kan, TikTok apalagi kan yang sekarang. Nah, tapi kan sekarang ini banyak tuh yang menyeleweng gitu kan. Nah, sebagai tugas kita, sebagai tugas umat Islam, apalagi ya yang terpenting, bagaimana caranya kita itu mengembangkan hal-hal tersebut lagi, memanfaatkan lagi. Apalagi kalau kita mempunyai skill dan kemampuan, itu kita harus memberikan manfaat bagi orang banyak gitu. Dan skill atau kemampuan ini kita kan pasti berpengetahuan nih. Pengetahuan itu biasanya nggak jauh-jauh dari umat muslim dan Al-Quran. Iya, benar banget. Ini kan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 dan ayat satunya itu berbunyi apa? Iqra, yang artinya bacalah. Tuh teman-teman. Jadi emang bacalah gitu kan. Berarti kita dari awal aja sudah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi emang benar-benar yang namanya ilmu pengetahuan itu melekat banget pokoknya sama yang namanya agama Islam gitu kan. Dan di dalam Al-Quran sendiri pengetahuannya banyak banget. Salah satunya apa tuh? Oh ini ada kan teman-teman yang Teluk Alaska, tahu kan? Yang di dalam Al-Quran yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu menjelaskan bahwasannya ada air tawar dan air laut yang walaupun dia di dalam satu ini tapi mereka tidak bersatu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran beribu-ribu tahun yang lalu dan baru ditemukan oleh sains dan teknologi itu baru pada zaman-zaman ini gitu kan, baru zaman-zaman baru gitu. Dan padahal Allah sudah memberitahu kita sejak ribu-ribu tahun yang lalu. Masya Allah sekali. Lalu yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi adalah nilai atau value. Nah, nilai atau value tadi nih teman-teman dikaitkan sama skill sama kemampuan. Karena pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kenapa sih kita harus mempunyai kemampuan yang seperti ini, skill yang seperti ini? Karena kita itu intinya kembali lagi ke tujuan kan? Karena ada sebab dan landasan. Nah, sebab dan landasannya itu yang pertama itu adalah beribadah. Yang kedua sekali. yaitu adalah
bermanfaat. Benar. Jadi ya itu tadi ya, intinya tujuan tadi kan, intinya semua itu kita kembalikan lagi kepada ridhonya Allah dan bermanfaat. Ya, bermanfaat. Dan ada nih pepatah bahasa Inggris Apa yang tuh? mengatakan kalau if you want more, you must give more. Oke, Gimana tuh? ngerti-ngerti. Jadi intinya jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, maka kita juga harus memberikan sesuatu yang lebih, yaitu tadi Dengan? dari ilmu tadi kan. Misal kita ingin mendapatkan banyak ilmu, ya kita juga harus memberikan ilmu itu juga kepada orang lain. Jadi intinya itu kita mentransfer dan ditransfer dalam bahasanya gitu ya. Oke. Dan juga kita itu memiliki suri tauladan loh. Oh iya, baginda kita. Iya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari baginda ini kita bakalan banyak sekali dapat pelajaran tentang personal branding ini tadi. Namanya Rasulullah itu ya, benar-benar yang sesuatu yang bahkan bukan orang Islam aja, tapi orang-orang di luar Islam pun banyak yang kayak, wow, Nabi Muhammad itu seseorang yang sangat luar biasa dan sangat masya Allah banget. Apalagi ya Riz, jadi di zaman dahulu itu, sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, itu kafir Quraisy itu sudah memberi gelar kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Jadi orang yang dapat dipercaya dan jujur gitu kan. Itu masya Allah banget kan. Allah banget. Yang namanya personal branding Rasulullah di mata publik banyak itu sangat-sangat luar biasa. Nah, Dan kita bisa menjadi lagi. Dan kita bisa menjadi tauladan ya. Kita bisa menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai tauladan kita. Itu sudah jelas dong. Sudah jelas ya. banget. Nah, jadi Nabi Muhammad ini punya 4 sifat yang melekat pada diri Nabi Muhammad, yang wajib pasti ada pada diri Nabi Muhammad. Apa Yaitu yang itu? pertama, satu syidik. Syidik itu adalah Jujur. Ya itu tadi ya, kembali lagi jujur ya, masuk juga ke akhlak yang baik, salah satunya kan jujur gitu kan. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Ya ini sebenarnya masih 11-12 sama jujur. Lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Ya benar sekali. Apa yang kita dengar itu yang kita ucapkan dengan tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-ngurangkan. Lalu kedua ada tablik atau menyiarkan, yaitu tadi dengan cara kita memanfaatkan skill-skill kita tadi yang kita tahu, kita sebarluaskan dengan Medsos. sekarang dengan medsos salah satunya, dengan itulah Cara dengan kita manfaat kita, cara kita memanfaatkan dan menyiarkan untuk berguna bagi orang-orang banyak. Karena Riz, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Lalu keempat ada fatonah atau cerdas. Oh iya, cerdas ini bisa beda tipis banget sama cerdas atau licik. Iya. Kalau kita cerdasnya tidak diimbangi dengan iman dan takwa. Oke. Nanti kalau kita nggak pakai iman dan takwa, maka kita akan menjadi orang yang licik. Oh iya. Jadi intinya kembali lagi kepada iman dan takwa kita dan kepada tujuan kita ya, yaitu kembali lagi kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah membuat personal branding bagi kepada hal publik dan halayak ramai itu, bahwa inilah seorang muslim dan muslimah yang asli gitu, yang benar gitu ya. Dan mereka, oh ini Islam yang sebenarnya. Iya, ini yang benar-benar. mencerminkan agama Islam. Iya, ini yang benar diajarkan sekali. agama Islam. Ya, dan ingat ya teman-teman, personal branding itu bukanlah suatu kesombongan atau pencitraan. Iya. Itu sesuatu yang berbeda. Kadang masih banyak yang salah kaprah. Dan itu tadi yang membedakannya tadi adalah nilai dan atau tujuannya itu tadi. Oke. Mungkin ya cukup segitu kali ya yang bisa kita sampaikan sekarang ya, bincang-bincang kita lah ya. Oke. Mungkin juga karena waktunya sudah tidak cukup lagi, maka kami akan mengakhiri ini semua dengan apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.